puji Tuhan, kabar saya juga baik. Puji Tuhan. Saya mau berterima kasih dulu untuk Ibu Ina sudah meluangkan waktunya untuk kita ngobrol sebentar di siang hari ini berkaitan dengan kegiatan observasi yang akan saya lakukan di kelas Ibu Ina minggu depan nanti. Jadi mungkin di pertemuan ini saya mau mengajukan beberapa pertanyaan awal sebelum melakukan observasi. Baik, boleh ya Bu ya? Boleh sekali ya. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin langsung saja nanti dalam kegiatan observasi nanti apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Ina capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah peserta didik mengidentifikasi dan memahami ragam gejala sosial yang ada di masyarakat. Oke, baik, terima kasih. Berarti ini kaitannya dengan mata pelajaran sosiologi ya? Iya, benar sekali. Nah, baik, terima kasih. Lalu selanjutnya bagaimana area pengembangan yang hendak Ibu Ina capai? Untuk area pengembangannya, mengembangkan budaya yang positif, yang terintegrasi, dan pembelajarannya yang berdiferensiasi. Dan luar biasa sekali. Jadi ada konsep penerapan budaya positif yang sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ya, Bu ya. Oke, lalu bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu rencanakan? Kira-kira strategi apa yang Ibu Ina sudah siapkan? Untuk rancangannya, pasti yang pertama saya harus menyiapkan modul ajar. Yang kedua adalah bagaimana modul ajar itu berdiferensiasi pastinya, dan adanya kesepakatan kelas agar menciptakan budaya yang positif dalam kelas. Jadi persiapannya berkaitan dengan dua hal yang mau diterapkan di kelas, ya. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya supaya memperlancar kegiatan pembelajaran nanti, media pembelajaran apa yang akan Ibu Ina gunakan? Media pembelajaran itu saya membagikan link video. Yang kedua adalah menggunakan LCD. Yang ketiga menggunakan PPT. Oh, baik, terima kasih. Jadi sepertinya jelas sekali nampak bahwa Ibu Ina menyediakan media yang memenuhi beberapa kebutuhan gaya belajar murid ya. Nah, selanjutnya kapan nih kegiatan observasinya akan dilaksanakan? Rencananya kegiatan observasinya itu di tanggal 13 Maret, tepatnya hari Rabu, di jam ke-34 di kelas 10D. Nanti jamnya pada jam 8.50 sampai jam 10.10. Oke, baik, terima kasih. Jadi pada saat itu kegiatan pembelajarannya nanti saya akan masuk di kelas Ibu untuk kegiatan observasi tersebut ya. Ya. Oke, baik Ibu, saya rasa untuk pembicaraan siang ini berkaitan dengan persiapan untuk observasi nanti saya rasa sudah cukup, dan sampai bertemu kita nanti di hari Rabu ya Bu ya. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Ina. Terima kasih juga Ibu. Untuk pertemuan kita kali ini, sebelum kita pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Alessandria Abon, Anastasia Bitun, Andrika Main. Sebelum Ibu lanjut ke materi hari ini, Ibu ingatkan kembali berkaitan dengan kesepakatan kelas kita. Jadi semua perhatikan kesepakatan kelas kita kemarin. Yang pertama, mulai dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa sudah kita lakukan. Menjaga ketenangan selama proses pembelajaran berlangsung. Aktif dalam kelas, tanya jawab dan diskusi. Yang keempat, keluar masuk kelas wajib izin. Yang kelima, menghormati dan
Oke, Julio apa? Berkaitan dengan pencurian. Siapa lagi? Pembulian. Tentang gejala masalah sosial. Jadi tujuan pembelajaran hari ini diharapkan peserta didik mampu memahami berbagai ragam gejala sosial yang ada di masyarakat multikultural berdasarkan konsep dasar sosiologi. Bagaimana peserta didik dapat mengidentifikasi dan memahami ragam gejala sosial yang ada di masyarakat. Jadi pendapat dari teman itu harus dihargai. Kami menunjukkan bahwa yang video adalah masalah sosial karena pada video tersebut yang menunjukkan tindakan keluarga dan lembaga sosial. Nomor 2, menurut Anda faktor apa yang melacak dilakukan permasalahan sosial pada video tersebut? Buat mental anak rusak dan tidak terkendali. Dari pertanyaan Adi, hal-hal apa yang membuat mental anak itu rusak dan tidak bisa dikendalikan? Di mana gejala sosial itu adalah fenomena yang ditandai dari timbulnya permasalahan sosial. Permasalahan sosial itu biasanya muncul baik dari individu maupun dari lingkungan atau kelompok. Nah, menurut dua orang ini ada dua teori. Menurut Surjono Sutanto, dia menilai bahwa masalah sosial itu merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau biasa di sosiologi itu bilang kebiasaan yang dimana dapat membahayakan kehidupan kelompok. Jadi Selamat siang Ibu Ina, apa kabarnya hari ini? Selamat siang Ibu Rene, kabar saya baik. Terima kasih Ibu Ina sudah mau meluangkan waktu untuk bincang-bincang sebentar setelah saya melakukan observasi di hari Rabu kemarin ya. Iya. Baik, hari ini tujuan kita ngobrol yaitu mau melakukan beberapa pertanyaan pasca observasi. Jadi saya mohon izin untuk menanyakan beberapa pertanyaan ya. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Nah, berkaitan dengan observasi kemarin, apa perasaan Ibu Ina saat itu? Perasaan saya pada saat itu saya sangat antusias. Tetapi di balik antusias itu saya merasa was-wasan karena takutnya proses pembelajarannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tapi saya melihat Ibu Ina sudah cukup percaya diri ya saat itu. Nah, baik. Mungkin selanjutnya Ibu Ina bisa ceritakan atau memberikan sedikit gambaran tentang persiapan dan juga area pengembangan yang dilakukan saat ini. Untuk persiapannya saya menyiapkan perangkat mengajar. Untuk area pengembangannya sendiri saya lebih berfokus pada budaya positif dan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk budaya positifnya lebih mengarah pada kesepakatan kelas, yang mana kesepakatan kelas itu sudah kami buat secara bersama-sama baik dari saya maupun dari siswa-siswi.
Terus untuk pembelajaran berdiferensiasi itu saya berfokus pada gaya belajar anak, yang mana gaya belajarnya itu ada 3, yaitu secara visual, auditori, dan kinestetik. Oke, luar biasa sekali penjelasan dari Ibu Ina. Berarti yang berkaitan dengan budaya positif itu kesepakatan kelas antara Ibu Ina dan para siswa ya? Iya. Jadi tidak sepihak. Iya. Lalu untuk bisa Ibu Ina berikan penjelasan sedikit pembelajaran berdiferensiasi itu karena sesuai gaya belajar, maka konten seperti apa yang Ibu Ina siap? Konten yang saya siapkan berupa video dan tautan materi, yang mana tautan itu nanti saya kasih pada saat sebelum pembelajaran. Untuk materinya itu nanti dilakukan dan dibahas pada saat pembagian kelompok, dan anak-anak nanti hasil diskusinya mereka itu dipresentasikan di depan kelas. Baik. Nah, apakah area pengembangan tersebut sudah dilaksanakan di kelas? Sudah dilaksanakan dengan maksimal. Secara maksimal. Ya. Nah, kemudian adakah kendala atau hambatan yang Ibu Ina hadapi pada saat itu? Untuk kendalanya pada saat itu lebih ke budaya positif, yang mana anak-anak melanggar kesepakatan kelas berkaitan pada saat ketika adanya diskusi. Ada beberapa anak-anak yang masih ribut karena di kesepakatan kelas itu bagaimana cara menghargai sesama teman pada saat mengerjakan kelompok, dan bagaimana menghargai pada saat presentasi, sehingga di situ dilihat bahwa ada beberapa anak-anak yang memang melanggar kesepakatan yang sudah kami buat. Oke, baik. Jadi hambatannya ada indikasi pelanggaran atas kesepakatan kelas ya, Bu ya. Baik, selanjutnya terkait dengan hambatan yang sudah Ibu Ina sebutkan tadi, langkah apa yang kira-kira akan Ibu Ina lakukan untuk mengatasi? Langkah yang akan saya lakukan mengingat kembali ke siswa-siswi yang melanggar kesepakatan kelas dan mengkonfirmasikan tindakan tersebut untuk dilakukan perubahan. Oke. Berarti diingatkan ya, sehingga tidak terjadi tindakan pembiaran atas itu. Baik Ibu, nah selanjutnya kapan akan Ibu terapkan rencana perubahan ini? Untuk rencana penerapannya itu dilakukan di setiap pembelajaran, yang mana saya akan mengindikasikan pelanggaran berkaitan dengan kesepakatan kelas, sehingga proses pembelajaran itu berjalan sesuai yang diharapkan. Berarti nanti rencananya akan diterapkan di setiap pembelajaran, sehingga akan berlangsung secara konsisten dengan harapan bahwa tidak terulang lagi ya ada pelanggaran-pelanggaran atas kesepakatan. Nah, baik Ibu Ina, sepertinya bincang-bincang kita berkaitan dengan observasi kemarin saya kira cukup sampai di sini, karena hal-hal yang ingin saya gali sudah terjawab. Dan untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu mulai dari pra-observasi, kemudian berlangsungnya observasi di kelas, hingga saat ini pembicaraan pasca observasi kita. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Ina atas kerjasamanya. Ya, Ibu Rene, selamat siang.